Mira hadir. Rufini hadir. Lin hadir. Surya hadir. Saya Hanif hadir, Pak. Isman hadir, Pak. Siapa? Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman telah hadir pada pertemuan rapat perdana kita pada hari ini. Yang pertama, saya selaku Direktur Utama. Perkenalkan, nama saya Dominus Gabala Pratama. Di sini saya sebagai Direktur Utama CV Alim, teman-teman. Perlu teman-teman tahu untuk pertama kali Alim. Ini bukan semata-mata, teman-teman. Kita adalah CV yang bergerak di jasa konsultan lingkungan. Kalau teman-teman mau tahu Alim itu apa, yaitu anak lingkungan. Boleh tepuk tangan teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat datang pada PT saya atau CV saya, usaha konsultan lingkungan saya di sini. Oke, mungkin moderator bisa next teman-teman. Nah, tentang kita, ya teman-teman bisa lihat di PPT itu lahirnya konsultan lingkungan yang berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainabilitas. Sustainabilitas itu apa? Itu sebagai bangunan berkelanjutan. Contohnya untuk pengelolaan limbah yaitu ada IPAL, terus kita nanti ada laporan UKL UPL, dan pastinya nanti di terakhir itu ada undang. Teman-teman bisa lihat dari situ. Berhubung di TVL ini, pertama-tama teman-teman kan baru kumpul ya di sini ya. Mungkin ada kabar baik buat kita semua teman-teman. Nah, alasan teman-teman dikumpulkan di sini itu bukan berarti kita cuma hanya ngomong-ngomong saja, tapi kita akan melakukan action plan. Kita akan melakukan dorongan secara besar-besaran. Kabar baiknya di sini kita menang tender, menang lelang itu dalam proyek membuat IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, dengan nilai proyek sebesar 200 miliar. Tepuk tangan teman-teman. Nah teman-teman, 200 miliar ini kita akan membangun IPAL yang lebih besar dari Sewon yang ada di Yogyakarta itu. Kita nantinya berlokasi di Pulau Kalimantan. Kalimantan teman-teman. Kenapa 200 miliar itu gede? Karena itu termasuk transport kita yang ada. Kan basecamp kita kan di Yogyakarta nih. Kita akan ngerjainnya di Kalimantan. Itu saya buat lelangnya sebesar 200 miliar itu buat biaya transport kita dan keseluruhan untuk membuat IPAL Sewon yang mencapai sambungan rumahnya itu sebanyak 150.000 sambungan rumah. Besar yaitu fase yang pertama yaitu fase perencanaan. Di sini kita butuh kira-kiranya ada tim surveyor dan tim humas. Terus yang kedua itu ada tim pembangunan, fase pembangunan. Itu kita butuh yang namanya yang pertama mandor, terus pengawas dan DLH. IPAL ini juga kita masa tendernya atau masa kita pembangunan perencanaan sampai nantinya bisa beroperasional itu selama 1,5 tahun. Jadi saya perlu tim yang cocok dan kuat dalam menjalani proses ini. Kalau dikonversi di sini ada 520 hari untuk masa pembangunan sampai akhir nantinya. Nah, kita mulai saja. Kita akan ada proyek di Kalimantan Tengah. Itu di Kalimantan Tengah.
Nah, yang pertama saya butuh orang-orang sebagai divisi kelima divisi ini. Saya mau yang pertama kali di fase perencanaan yaitu surveyor. Silakan yang mau mengajukan diri. Saya bersedia Pak. Nama saya Nurfinismean. Saya sudah mempunyai pengalaman menjadi tim survei di PT Freeport. Terima kasih. Nama kamu tadi siapa? Nurvini ya? Udah di PT Freeport. Oke. Ini meyakinkan banget. Ini saya tulis ya di sini Vini. Next kita humas. Humas ini saya perlukan 2 orang. Kita akan melobi mungkin masyarakat suku dalam di sana karena kita akan memakai hutan lindung mereka. Seperti itu. Ini saya tawarkan pada forum 2 orang untuk menjadi divisi humas. Silakan untuk nantinya bekerja sama. Saya Merlin siap mengajukan diri di bagian humas karena saya memiliki beberapa pengalaman kerja antara lain saya mengelola komunikasi internal dan eksternal organisasi. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Namanya tadi Mbak Merlin ya tadi ya? Merlin. Oke, saya butuh 1 lagi untuk menemani Mbak Merlin. Silakan siapa yang bersedia, Mbak? Saya Pak, saya juga bersedia sebagai bagian dari humas karena saya pernah menjadi bagian dari PT Al-Azhar dan siap untuk menjaga citra positif dari CV Aling. Sekian. Baik sekali Mbak Indira, pernah bekerja di Al-Azhar ya, keren banget itu. Oke, berarti yang nanti Mbak Merlin itu sama Mbak Indira dan Indira. Next aja kita ke masuk rencana pembangunan di sini. Kita butuh mandor. Mandor ini yang cepat, akurat dan stabil pastinya nantinya. Mandor nantinya mengelola uang sebesar 200 miliar. Saya nggak mau tahu 200 miliar itu bakal dipakai untuk 150 sambungan rumah ini yang itu akan kita pertanggungjawabkan kepada DLH Kalimantan Tengah. Silakan yang merasa mampu dan amanah untuk menjalankan tugas sebagai mandor, silakan. Saya Pak, saya memilih mandor karena memiliki sertifikat dan pengalaman kerja yang mendukung saya untuk bekerja lapangan pada proyek IPAL tersebut. Oke, punya sertifikat yang sesuai. Kira-kira apa itu sertifikatnya? Saya memiliki gelar 1 ST di Teknik Lingkungan dan saya memiliki MT di Teknik Sipil yang memungkinkan saya untuk mengambil mandor itu. Oke, baik Mas Iswan, kamu sangat meyakinkan. Saya percaya kau untuk memegang jabatan mandor pada proyek 200 miliar ini. Saya tulis namanya di sini dan akan saya buatkan SK. Oke, next kita butuh seorang pengawas untuk mengawasi Pak Risman ini. Silakan yang mau mengajukan menjadi pengawas. Saya Pak. Kenapa saya ingin menjadi pengawas di PT Aling? Karena saya ingin menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di PT Aling tersebut. Terima kasih. Bagus sekali pengalaman kerjamu, Mas Surya. Saya tulis langsung di sini, saya percaya padamu. Terus yang terakhir itu ada di fase pembangunan itu ada yang namanya DLH. Kita akan melakukan laporan itu pada DLH. Dan di tengah-tengah rapat kita kali ini kita udah kedatangan dari Bapak dari DLH Kalimantan. Silakan untuk Bapak untuk berkenalan pada teman-teman di sini. Bapak silakan nama. Di sini saya Maulana Dufan Pradana sebagai DLH. Saya Maulana Dufan Pradana. Di sini saya sebagai kepala bidang DLH Kalimantan Tengah. Di sini tugas saya hanya mengawasi proyek kalian. Kalau ada yang perlu dipertanyakan bisa langsung dipertanyakan. Sekian. Oke, Bapak Maulana Dafa ini sebagai kabid di daerah Kalimantan Tengah. Silakan dari teman-teman per divisi tadi, silakan jika ada pertanyaan silakan untuk dijawab. Saya Pak. Saya dari divisi pengawas ingin bertanya tentang dana yang akan dikeluarkan untuk waktunya, jangka waktu diperkirakan kapan Pak? Untuk dana ya? Untuk dana kan keterangan 200 miliar. Dari APBN Kalimantan Tengah hanya memiliki 150 miliar. Dan kemungkinan awal
awal proyek kemungkinan hanya cair setengah, nanti pertengahan baru setengah lagi. Udah cukup. Saya izin bertanya Pak, untuk daerah Kalimantan Tengah ya, itu keadaan cuacanya gimana sih Pak? Untuk Kalimantan Tengah lebih sering kemarau, jadi kemungkinan proyek kalian akan lancar lah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi enggak? Cukup Pak. Cukup. Oke, kalau gitu saya akan tutup kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Pertama ini sudah mulai cukup ya teman-teman. Di sini ada 5 divisi dan teman-teman saya percaya untuk memegang proyek sebesar 200 miliar ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan, teman-teman berkolaborasi di sini, kalian saling koordinasi, dan untuk selanjutnya silakan untuk menjalankan sesuai job desk. Saya akhiri untuk rapat pertama ini, dan rapat selanjutnya akan kita infokan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang pada rapat kedua. Kali ini rapat kedua kan kita udah mulai menggunakan anggaran dari daerah pastinya. Nah teman-teman, di sini kita bisa mulai untuk mempresentasikan apa yang kita dapat setelah kita melakukan survei di Kalimantan Tengah. Silakan untuk tiap-tiap divisinya. Oke baik Pak, kemarin saya sudah turun survei dan untuk keadaan tanah di sana itu bebatuan, dan saya meminta saya ingin bertanya kepada mandor apa tindakan yang harus kita ambil. Terima kasih. Baik Pak, untuk masyarakat di sana mereka setuju. Terus untuk 150 itu apakah dari pihak kita atau dari pihak DLH? Nah, terus bagaimana dengan proposnya? Apa yang bisa dilakukan itu? Bisa nggak? Untuk 150.000 rumah ya itu masih kita data, kemungkinan bisa lebih bisa kurang. Tapi untuk lokasi itu sudah memungkinkan apa belum? 3. Untuk lokasinya sudah memadai sih. Kalau untuk pembebasan lahan itu kurang lebih berapa hektar yang diperlukan? Untuk pembutuhan lahan mungkin 15 hektar dikarenakan menggunakan dana di 200 miliar itu sendiri. Untuk pengeluaran 150? Oh tadi 150? Lah 150. Kalau bilang tadi 150 itu saluran. Itu saluran. Enggak. Tapi kan kita tahu. Aku kan bilang Oh, masih setengahnya, nanti setengahnya lagi kan. ini kan 200. Untuk dana APBN kemungkinan hanya sekarang 50. Enggak. Keluar setengah-setengah. Enggak, tadi maaf ya, tadi kita ngertinya 150 itu yang saluran untuk Oh, Pak. iya. Itu 1.500 saluran rumah. Baik, untuk rapat kedua ini saya rasa sudah cukup karena tadi udah dinamikanya udah terjawab juga, diskusi dengan Bapak Daerah Kalimantan Tengah. Untuk rapat selanjutnya akan kita atur lebih lanjut. Saya akhiri rapat kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang pada rapat ketiga teman-teman. Setelah kita melakukan terjun langsung ke lapangan ya dari rapat kedua kemarin, saatnya di rapat ketiga kita akan melanjutkan diskusi. Nah, silakan untuk yang ada pertanyaan silakan ditanyakan, yang kurang jelas silakan untuk dijelaskan di sini, dan silakan untuk diskusi. Tapi sebelum itu saya akan menanyakan yang pertama kali itu ke Mandor. Bagaimana perencanaan tahap awal pada pembangunan IPAL ini? Apakah sudah dijelaskan semuanya? Mungkin kita membutuhkan alat besar yang lebih untuk menghancurkan bebatuan itu sebelum pembangunan itu berlangsung sendiri. Ya, untuk mandor lebih cepat lebih baik untuk menyiapkan alat safety seperti helm atau sepatu safety dan lain-lain lah. Oke, itu aja. 3. Jadi tim survei udah sempat ngecek lokasi juga, dan untuk keadaan di sana itu musim kemarau ya. Jadi kami tuh kesulitan air. Jadi saya minta ke mandor untuk menyiapkan air.
Baik, untuk kendala itu mungkin kami akan segera siapkan secepatnya. Yang telah menyiapkan dan siap untuk nantinya membangun proyek besar kita membangun IPAL di Kalimantan Tengah. Saya harap untuk tim ini kita dapat kolaboratif dan kita bisa menyelesaikan proyek ini hingga akhir, dan pastinya kita akan mempertanggungjawabkan ini pada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan juga masyarakat Indonesia pastinya akan menyorot kita pada proyek kali ini. CV Ali, sukses, sukses, sukses. Terima kasih.